Pakai nu. Weh, Pak. lo ngerti ada apa? Pak. Baru kok Sehat. alhamdulillah. Ngobrol no kanca-kanca mau. Langsungan. Oh langsung. Nah, iki mau lewat rene terus tak samperin Pak itu. Kok keren men? Tasnya. Iki to. Berarti siapa lagi? Wong kena Pak. Tumune. Cerdik. Cerdik mas. Mas yo. Oh iki lambi iki keren. Masuk Pak. Keren ora? Oh, aku kita kenal iki kok. Foto-foto ini ning katalog jebul. Kok kita ini iki Pak, apik menawar. Iki iso iya nongkrong mangun kuli ya masuk Pak yes. Gue nggak apa-apain yo. Iya. Rasa gede. Turah Pak, Iya. aslinya nang wanita. Iso. Rasa sedang. Yes. Lu musik jago aja. Siap. Oke Pak Inu. Ayo. Pak Inu. Di sini juga ada apa? Sore-sore. Rese-rese ya to. Selesai, ya sekali ini. Ya yo nek ra ngono ngomongnya Pak Inu. Nah, makanya itu kan. Ya kok biasa. Kebersihan sebagian dari imannya ya. Bener kayak ini harus kita jaga mas ya di sekolah ini kan. Betul. Kudu balik ora ya. Nek kita resik ya penak. Penak di awang, penak dinggo ya to. Lah kayak ini nyaman. Nyaman. Setelah susu ora apa apa. Aman Pak santai iki. Tak kayak kopi yo. Jih, siap. Rano susu dong. Aman. Siap. Delete tadi Gak saya. usah repot-repot Pak. Aman. Oke, iki. Oh iya lah. Mau gak apa-apa. Waduh, ya Allah repot-repot. Amit. Siap, makasih Pak Eno. Siap. Sini. Sini Pak Eno. Nongkrong kok cepet men, kalau mau lagi ngalor nih. Wah, piye yo? Lah apa? Kanca-kancane iki wis piye ya Pak Eno? Salah ngono kan lho. Salah. Anak-anak mau ming do meslot do main-main ngono aku wis gak aku ngono. Karena apa ya Pak Eno? Yo kita kan hidup harus sesuai dengan lingkungan juga tuh Pak Eno. Nek lingkungannya kaya ngono masa ya aku terjerumus kan yo amang-amangan gitu. Bener. Mending yo serawus maju nih wae. Lah itu yo wis kaut lah. Kadang iki ya Pak Dawa. Nek is kaya ngene iki wis paling angel bentengi awake dhewe. Betul. Dalam artian kaya ya memang akhir-akhir ngene iki jenenge cah enom kan wis oke banget kan ngopo sithik Iya. ngono wis mesti ya do kaya ngono. Kaya ngono kuwi, Pak. Nah terus piye carane awak dhewe nggo nyikapi hal-hal kuwi Menyikapi kan hal. kudu iso bentengi awak Iya. dhewe. Nek iso ya oke serawung tapi awak dhewe kudu ngerti batas-batasan. Batasane. Liyane kudu main kaya ngono ya wis awake rasa. Nek Rasa. iso malah pamit po ning Iya, pamit Pak. setidaknya piye ya. Awak dhewe wis ketemu wis jagongan tapi ketika Iya. nek sing ngono kuwi ya wis awake pamit ae. Setidaknya kan wis ketemu wis penak Wis penak. ngobrol-ngobrol Ngobrol. silaturahmi soleh. Yes. Lah nek lekas wis do kaya ngono wis ya wis Minggir rasa sih. ae. Bener. Nah kan soalnya ada sing ngene barang, wah kowe kok ngomong enggak bagus sih enggak. Apa yo kurang gaul kan. Sedangkan ya nek kowe kancaku yo kudune kamu paham aku enggak kayak gitu berarti ya udah menghargai lho Pak. Iya Cuman sih. mau enggak ngono mah dinyeki lho yo wis aku tak minggir ae malah belum kancanan jo wis ngono ta Pak itu. Salah saiki kan ya ngono ya. Dadi malah wong-wong sing kaya di suatu circle sing mayoritas orang-orang di dalamnya itu main kaya ngono kuwi mau kaya slot dan lain sebagainya mau enek salah satu atau dua orang di circle tersebut sekarang ku mah do dijaki Dijaki. salah kan ngono padahal sing wong siji loro kuwi malah apik Malah apik asline. dadi iso bentengi awake dhewe Iya. ben piye carane Mas yo ade nglumpuk Hmm. ora melu terjerumus ning ngono kuwi Betul. malah kacau kan Nah, kacau Pak nek terjerumus Pak. Makanya aku harus nyari wae lah ngono. Aku kan sebenarnya kan orang milih-milih, aku kan di circle ngene ngono lho Pak. Iya. Kabeh tak dolani ya kan Iya. sebenarnya. Biar apa yo? Ya kita menjalin silaturahmi kan lebih apik tanpa circle dan sebagainya. Iya sih. Dan kabeh iso masuk ngono. Iya. Nek kok ngene yo kok sik lah aku yo mikir spesifikasi pertemananku iki Nah, lho Pak. Ya. kadang-kadang ya dia perlu batasi dalam Hmm. artian oke lah kebutuhan sosial kita ya perlu kita cukupi dengan cara serawung tetapi di serawung kita ada harus yang kita garis bawahi Betul. misalkan nek temen-temen awak dhewe sing kaya ngono Iya. kuwi ya wis awak dhewe milih sing nglungani apa milih sing ning dhisik ngono lho. Iya. Dalam artian ning dhisik iki golek kanca-kanca liya sing Iya. circle lebih positif. Ya. Dalam artian sing ngerti lah awak dhewe iki wong kepiye, awak dhewe ra seneng ngene, tur neh ya wis tumbuh wong-wong sing gelem tumbuh bareng kan. Tunggu barang aja.
Nah, makanya itu penak nih Enak. karo saya penak nih karo disambut. Siap aku. Bisa, monggo. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Siapa itu? Kan saya nanya itu cakwa sepo Pak. Nah, ya apa? ganyan. Oh ya ngoyo ngono kuwi Pak. Lah konsonan ngomong tuh harus elo gue ya kan. Iya ya. Bos apa? Iya lah, urip nang Klaten tok ya to. Elo gue iki ya bahasa Jakarta ya. Kowe nang Klaten yo nepakno. Penangan kondisi ya menjaga budaya juga toh Pak. Bener. Apalagi pemakaian bahasa daerah itu juga semakin turun. Makanya yo aku ngobrolnya kan enak bahasa daerahku. Kecuali kalau emang kita sama-sama orang nggak tahu. Iya. Kalau nggak tahu bahasamu, kamu nggak tahu bahasaku, ya kita pakai bahasa nasionalis kita. Ya. Bener. Lu gue kok dipaksa banget aku apa? Aku turun Jakarta kok. Masa nek engko tak tunggu nang enggo-enggo. Entar lu tak tunggu nang enggo-enggo aja. Gue di sini heran lucu kok, Pak. Malah ngono. Ya sebentar ini gue lagi ngaret. Ora masuk ya. Ayo. Bosok ngaret Oh. apa bahasa Indonesia mencari Rumput ya. Lah lucu, Pak. Gue lagi ngumpokin rokok nih, lagi nyumet rokok di sini. Lu datang aja di sini. Ngampiri gue ya lucu toh. Nah, masa gue medai, gue nek wong Jakarta tenan yo masuk budayanya mereka, kita bangga dengan budaya kita sendiri ya toh. Karena mungkin ya nek kata-kata apa namanya jenenge ya ada passing di somo wacara tadi piye carane kan ya kita juga harus mempunyai apa namanya budaya yang perlu kita jaga sendiri kan. Walaupun banyak budaya-budaya yang lain kalau bisa kan, walaupun kita di modern saat ini kita itu jangan sampai terpengaruh dengan budaya-budaya luar dan menyampingkan budaya kita sendiri. Makanya itu nek cah-cah nom saiki malah so iya. Makanya apa ya? Anak-anak sekarang kan jarang juga yang pakai bahasa daerahnya masing-masing juga di seluruh pertemanan. Ngantar kok ke sana, ya Allah, mungkin memang paten ya aku. Astagfirullah. dan wis sana jam berapa? Waduh. Wah ya Allah ya, wis bangga to. Kowe ajar bahasa Kromo bae ya. Nah, gitu. Bahkan kaya saiki wadah Pak sangat jarang dijumpai. Maksudnya jarang dijumpai sithik sing wong enom sing iso basa Kromo ya. Mulai malah jarang ya. Padahal kuwi wis tugas awake dhewe. Piye carane nek awake dhewe ra nganggo ra praktek deh. Anak-anak awake dhewe bakal ra ngerti kan. Ra ngerti Pak, tenan. Lah sekarang ini mulai kan dalam artian terkikis. Basa-basa Kromo iki malah saiki jarang dipakai. Sing sebenarnya menurut gue keren Pak. Yo. Dalam artian ada jenjang-jenjang tersendiri ketika penyebutannya ya. Maksud menurutku mah keren. Kayak mangan Kan dahar kan. Apa harus ngomong terus apa? Bahasanya beda. Nah, keren Pak. Keren Pak, tenan Pak. Jadi terlihatlah ketika kita pakai bahasa Kromo dan bahasa Ngoko itu kelihatan kita bisa menghargai yang lebih tua dari kita dan kita bisa yang orang tua juga bisa merangkul kita dengan bahasanya mereka sendiri. Benar. Itu yang paling gamblang terlihat lah istilahnya. Cuma kan nek kayak orang tua ya, lu pulang jam berapa Pak? Matane ya kan. Aku medi racak banget ya gitu. Gitu Pak. Jadi yo ya mungkin ketika aku ngomong sama orang-orang yang pakai bahasa itu mungkin akan terbawa bahasaku juga di daerah karena ya uniknya di situ itu juga ada itu Pak. Bahkan ya orang-orang di Bali atau dimanapun mungkin juga ada yang kebawa logat daerahnya masing-masing. Iya tetap. Itu tetap Pak. Dan itu justru ketika kita berteman itu justru ada suatu komunikasi antar budaya. Benar. Tas budaya itu pasti ada dan Dan unik kan di situ. Uniknya di situ keunikannya. Iya. Jadi bahasa yang sana kita terima, bahasa kita juga diterima mereka. Benar. Indonesia sebenarnya kaya. Kaya Pak. Budaya-budaya tinggal kita sing gimana sikap kita gimana, maksudnya gimana itu kita menyikapi itu nek pengen belajar kita menjadi asik dan menurutku mah wawasannya lebih luas dan kita menganggap hal-hal seperti itu mah menarik Pak. budaya-budaya dari teman-teman
yang lain. Ya itulah Nusantara, di mana kita hidup dengan segala budaya yang ada. Oh, Pak. Ya, pertemanan. Jadi namanya kita ada 5 pulau besar, Papua, Sulawesi, Jawa, Sumatera, dan sebagainya, Kalimantan. Itu kan pasti punya. Dari Jawa aja banyak, Jawa udah ada Pak. Jawa Ngapak, Jawa Timuran, belum lagi di Banyuwangi juga ada, Sunda, ya kan. Itu kan justru ketika kita berteman kan intensitas pertemanan kita lebih asik lagi di atas itu, ya kan. Tapi nek arti pertemanannya apa loh Pak Dadan? Menurut jenengan apa Pak? Tadi Pak, pertemanan itu sebenarnya menurutku ya, ketika kamu bisa menghargai dan menjaga aku, dan aku bisa menghargai dan gimana caranya aku menghargai kamu, itu lebih enak Pak daripada kowe kudu ngene iki lho, kowe kancaku mosok ora kang ngene ya, itu kan gak enak lagi Pak. Bahkan tidak jarang dijumpai itu di suatu kumpulan anak muda yang bahkan ada yang memaksakan, misalkan kayak kowe nganggo iki to, misalkan HP aja, HP di suatu circle HP-nya dikatakan merek A, harus merek A semua. Betul. Terus di circle lain HP-nya merek B, itu semua. Padahal kan tidak seperti itu kan? Seperti itu Pak. Nah itu malah mendorong teman-temannya itu untuk beradu gengsi. Adu gengsi malah. Satu kan tidak sehat. Tidak sehat pertemanannya. Ya namanya teman kan apa ya? Kamu menjaga ritmeku seperti ini, aku juga menjaga ritme seperti itu gitu kan. Yang jelas itu bisa saling menghargai ya, utama ya. Intinya kan itu pena intinya. Ya, jenis pertemanan. Teman kan enak temane gitu kan. Oh iya. Iya, berarti kan ketika temanmu temanya ini ya udah, kamu temanya ini ya udah, ya satunya temanya ini lagi ya udah. Disatukan di situ sebagai kebinekaan itu tadi. Iya, Pak. Dan satunya mah menarik di situ. Apabila kita sadar mengenai hal itu, kita dapat menggali potensi-potensi yang ada. Itu bahkan bisa menuangkan ide-ide yang menarik, positif juga ya Pak. Yang jelas itu jadi circle-nya jadi positif Pak. Ya yang jenengan bilang tadi Pak, pertemanan kan harus sama HP-nya ini semua enggak. Pertemanan itu kan bukan suatu seragam. Iya. Cuman kita harus punya beragam cara dan apapun itu tadi supaya pertemanan itu enggak stuck di situ-situ aja. Iya. Benar sih. Sekarang konconya ML-an kabel. Gue apa ya? Pertemanan itu bisa ketemu ngobrol asik gitu. Gimana kerjaanmu? Nah, aku belum dapat kerja kok. Ya udah ikut sini ya. Cari solusi itu kan. Iki ada info di sini, ada info. Loker ini, kualifikasinya ini. Gue cocok. Iki coba lah no. Sopo ngerti ketompo. Dari situ kan bisa terbentuk kayak bonding kayak keluarga sendiri kan. Lebih dari sekedar teman kalau seperti itu kan. Dan itu malah satu yang positif kan seperti itu. Bahkan kalau bisa itu pertemanan itu yang saling menghargai. Terus kita juga tahu latar belakang dari teman-teman kita itu seperti apa, dan fungsinya itu kita tidak menjudge latar belakangnya. Fungsinya itu kita saling mengingatkan bahwasannya ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan. Ketika temen mungkin kan ya juga ada kan ketika teman-teman seniman menungso kan Mas. Iya, pasti enek beloke sithik. Nah, lah sing jenenge kanca, fungsi kanca nek ngono. Ketika kanca-kancane nek sing rada belok. Ya. Lah kuwi nek sing luruske. Seharusnya kan ngono. Jadi menurutku ketika ada pertemanan sing misal kancane gawe sing kesalahan, dalam arti ada kesalahan di dalam tanda kutip sing rada belok itu gase kancane sing ngelingke. Bahkan nih enek sing di suatu circle sing malah menentangi Pak Dawa. Wis kowe ngopo to tak sok ngandani kan. Padahal sing apik ngono kuwi malah. Nah, dadi enek sing ngandani, sing ngerim, sing ngandani sing apik kuwi mau ya Pak ya. Fungsine kanca ngono kuwi malah. Dan bahkan nek kancane kuwi ngejarke sing ngomong kanca-kancane sing buat elek kan malah kacau, malah elek. Jenenge ra kanca. Iya. Nah, kuwi malah kuwi sing malah rusak. Kancane ngono kuwi Pak jane. Jio kancamu ngene yo wis ngono kan. Aja nek selagi itu masih hal yang baik ya biarkan. Bener. Jangan opo lho ngono-ngono bareng. Opo salat bareng ngono ya. Apa ya Pak? Lagi kan kayak gitu Pak. Trennya kan sekarang lagi padahal kan iya, padahal itu kan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Ya. Terlepas
terlepas dari gue lagi nandangi opo. Ya. Ketika itu swaya nek koncone sing ngelingke ya wis isi HP koncone gelem ngelingke sampe kudune bersyukur kan seperti Bersyukur, itu. ya. Isi nek konco sing gelem ngelingke ngono kuwi kan. Makane saya sangat jarang sih. Sangat jarang, Pak. Dalam artian konco itu teko mung pas kita seneng-seneng aja. Ketika kita di posisi yang sedang di bawah dalam artian lagi don-donnya. Ya. Dan di sini bukan berarti kayak masalah-masalah sing remeh-remeh itu enggak Mas Dapat. Tapi kan masalah menyeluruh kan kita tidak tahu latar belakang teman-teman lah. Fungsinya teman kan akhirnya gue ngancani di posisi kayak gitu ya Pak Dapat. Iya. Takutnya ketika teman-teman nggak digancani, setidaknya kan ketika ada teman-teman yang ada masalah kan mau butuh konco cerita kan. Nggih. Nah, Pak Dian mau beruang Ngrungokke. konco nak dhewe seneng. Seneng ya, ngrungokke nggak solusi lagi tang sithik mbok dienggo bola ya wis lah kan. Bener. Artinya kan kita sudah membantu dia untuk memecahkan suatu masalah yang dia alami ya. Iya. Bener kan kepenak dan sebagai konco pun yo nek iso ngono yo malah beneran. Malah beneran. Dalam artian do bersyukur iso di konco-konco Iya. ngono. Margane yo tidak jarang sih saiki dijumpai sing ngomong ngono. Oh, sangat Pak. Saya wis ngono kuwi. Saya iki bahasan sama Pak. Konconane kudu nganggo motor sing apik, bayaran konvoy kan enggak apa ya, daripada kayak gitu mending kamu cari jalan lain, entah ngomong di tempat orang Mas ini temboknya aku tak gambarin di mana kan luwih apik daripada mek lu tuku motor lu njaluk bapakmu nek ra dikai rasa sekolah wae ora dikai dhewe Pak gitu konsepnya to kan. Ya mungkin itu karena pertama pergaulan sing salah ya Mas. Salah. Dalam artian salah ya mungkin ada sebagian dari teman-teman yang ngojok-ngojoki dan ketika anak tersebut belum mempunyai barang yang dimiliki teman-temannya, beliau menuntut anak itu menuntut kepada orang tua. Nah sebagai orang tua mesti kan beliau juga mengupayakan ya caranya anaknya. Padahal si anak pun belum tentu tahu bagaimana rekoso nih wong tua nih. Alhamdulillah iso nyekolah ke. Ya alhamdulillah Pak. Bekal sampai hari tua ya. itu. Malah anak-anak isi kadang nuntut jaluk iki. Nek ra nendang lawang. Nendang lawang gede kae. Ancem. Ya kare lagi viral nih ya. Wah ya bener. Nek masuk menurutku menyayangkan sih Mas. Menyayangkan Pak. Dalam artian ya kaya piye ya? Tidak masuk akal dalam artian orang tua kita ini wis ngedidik awak dhewe nganti gede kaya ngene. Dalam artian wis berjuangnya wah mati-matian kan Pak Dama. Iya. Ada banyak sekali yang dikorbankan oleh beliau sebagai orang tua kita kan. Tapi ketika tiba anak rodok gede, anak iku wis duwe pemikiran tersendiri, njaluk gegayuhan sing misalkan yo jenenge wong tua kan mesti mengupayakan kan Pak. Ya. Tapi kan setidaknya kan ketika diupayakan kan enek semayan sih disemayani. Semayani sih Kadang-kadang kan anak saiki kan ora ngerti. Ora ngerti, Pak. Pengen njaluk saiki saset kudu eneng. Wah, lah sing salah kan kaya Sing ngono. Malah ngancem wong tua. Ngancem wong tua. Sangat disayangkan. Ngomong kayak udah ngomong tak kok sapi wae yo tidur. Ngomongin jadi kan dia tahu rasanya kita kerja itu gimana. Rekosone. Rekosone ngerti. Dalam artian nek kowe ngene njaluk ngene kuwi arep butuhku barang iki pun sing mbok pingin iki ora segampang kaya pas kowe njaluk. Iya. Kamu kan ini wae ya. Itu. Tapi banyak saiki memang kaya ngono kuwi. Faktor pertemanan ini memang menurut saya krusial. Krusial, Pak. Iya. Dalam artian krusial ini misal nek ya alhamdulillah ketika kita dijumpai dan ditemukan dengan circle positif, kita tuh patut bersyukuran Pak Dawa. Ya. Tapi apabila kita berjumpa dengan circle yang amin sewu kaya jenenge remaja kan kaya sing jenengan sampaikan tadi kan malah mesake. Jatuhe mbok piye carane nek jenenge cah enom kudu enek. Kudu ya. Kok tekan omah ngepol-pole dadak nesu karo kuwi sing sae. Ngonek-ngonek iki wong tuwa. Kacau sih. Kacau, Pak. Makanya emang spesifikasi pertemanan itu harus dibentuk juga sih menurutku ya. Ya oke lah kita masa-masa aja juga boleh, cuman kita harus tahu
kita tuh harus gimana dalam pertemanan itu harus tahu juga. Kalau emang kamu belum bisa memetakan itu ya harus punya spesifikasi teman itu harus gimana sih gitu kan. Oh nek aku di kanca ngomong dengki gini so ya terserah gitu kan. Cuman ya kembali lagi ke kamu itu gimana nih, karena lingkupmu itu kan juga yang membentuk kamu tadi itu loh Pak. Nek milih kanca saiki yo mudah di ngawur kan. Salah sih dalam artian nek sampai salah memilih pertemanan, kita itu bisa yang pertama salah pergaulan pertama gue, terus yang kedua malah bisa mengorbankan masa depannya. Ketika anak-anak muda sekarang sing banyak dijumpai kan kenakalan seperti itu kan. Faktor pertama adalah pertemanan. Pengaruh teman itu sangat besar biasa. Iya. Nah, karena pengaruh sing kaya ngono kuwi mau menjadikan anak tersebut tumbuh dengan karakter sing kaya ngono terbentuk dengan sisi pertemanan nih. Padahal saya yakin ketika di rumah sudah dibekali orang tuanya itu ilmu sing ngeri dalam artian gujung ini tenanan. Yang sepuh yang ini. Tapi ketika di luar tidak bersama dengan orang tuanya, mungkin anak itu kan mungkin ya jenenge penasaran pasti ketemulah dengan circle yang jonggo-jonggo ini kenakalan remaja mesake. Bahkan ketika wong tua lekas ngandani iki madora dirungokke malah luwih ngrungokke kancane timbang wong tuane kan salah malah ya bagaimanapun orang tua kan juga udah berupaya. Orang tua kan yang menjumpai anaknya kan gitu Pak. Lah anakku ya apa orang mungkin kayak ini. Kadang justru orang tua yang kayak gitu itu juga perlu dipikirkan lagi. Benar. Karena orang tua nggak tahu anaknya di luar gimana juga tuh Pak. Benar. Fungsi monitoring orang tua ini penting sih Pak dalam artian sebagai orang tua itu juga harus melakukan screening untuk pertemanan anak-anaknya. Dalam artian anakku ini dolane ning ndi ae to. Koncone sapa-sapa ae. Lah ketika sudah ngerti, ketika dua orang tua sudah tahu, wah anakku dolane ning kene. Koncone iku karo iki. Kan sayem. Ketika menemukan anak-anak itu dolane karo ngene iki, kan iso ngandani. Dalam artian nek urung kejeron banget pertemanan anak kan iso digandani dalam artian. Yo, posisi positifnya sih. Elah yo wis yo. Bener, jangan semua diambil rata itu terima mentah-mentah jangan. Tuh. Sendiri deh ya Pak. Enak Pak Dawa. Jadi nek sore ya sini ki aku mau menghabiskan waktu soreku ini sekarang ngenteni maghrib suruh iya. Menikmati suasana sore sini. Rokokan ngopi ini kan asik Pak. Enak Pak ini wis. Top ayamnya sih. Ayamnya Pak. Ayamnya karo menawa muncul ide positif bisa kita tuangkan, kita bikin dan sebagainya. So ketemu kanca-kanca, ngobrol ke, oh ayo gawe iki, wah engko kanca-kanca liyane nambahi. Apike dige iki. Oh iya kok idene iki, terus kok dikolaborasike iki, kata-katane iki dadi. Tes dadi langsung publikasi. Itu pertemanan yang positifnya di situ. Makanya ya kita harus punya spesifikasi. Karena ya belum tentu yang kita mau temen itu ya nyaman, cuman ke hal baiknya itu kan masih belum tahu juga gitu. Iya, benar Pak Dawa itu. Sangaran tuh yo masih sangar-sangaran koyo ngono lah gitu. Saiki opo Pak Dawa? Sangar-sangar koyo ngono. Saya sing penting urip ayem selalu sederhana dan bahagia gitu lho Pak. Kuncine kan buru ayem itu. Buru ayem iki mau. Saiki kan kaya dhewe ini guys di masa-masa lansia remaja. Lansia remaja berarti di akhir-akhir masa remaja dewasa. Takut tambah dewasa nek jarene. Weh Mas Guru ya aku pancing ya. Mas, mancing ya? Iya. Mancing kok goram. Sore-sore mancing dulu. Wah. Loh, adek mangkat tuh balik. Lagi arep mangkat. Limpe maghrib loh Mas. Iya, mancing tuh bagus malam. Kok iso? Aku ketemu Debin meneh.
Ikan nggak kelihatan, Oh. kita pancing. Nah, nek ketemu demen meneh nih, Loh, Mas. ikan nggak kelihatan ini delok piye terusan. Ini apa sih wong? Filosofi. Kata orang. Kata. Ya wes, di sini aja ya. Yo, hati-hati. Dan oleh panggon. Oh, yo siap. Oh. Sesuk nek oleh oke dikabari sesuk-esuk. Siap bakar-bakar. Bakar-bakar Oke. ya toh. Mantap. Hati-hati deh ketemu demen Mas. Mau rada gendut ya. Masuk gokil loh ya. Macam Udah yang enak, udah. Ya, saya mengiwani. Wingi jare ketemu semit, Pak. Masa ya? Oh. Mas lu cerita orang kuwi. Ono cerita itu, Bro. aku bimpa aja lo. Nganti jam 3 jare Iya. ya. Ketemu demit Pak, lah piye demit ngene kok cah. Wis cerita ning si pangsiur lah ya lho. Iya bener. Oh iya, enak program Simpang Siur bareng kan ya? Iya, Pak, eneng Pak. Ning YouTube sopo kan cerita dia kan. Iya. Nah, bener. Bener anu pas kiri. Menarik. Menarik, Pak. Iya, mungkin iso Besok di sini. Lucu kok. Kapan kae yo tau mancing bali-bali go rambutan. Mancing perkara wong calon rambutan yo ngono kuwi. Ya ide kan koncone kan belum kesaring juga. Masuk app mau. bener. Nah, piye amun wong mancing kadang sampingnya nek wong baik, sampingnya nek wong nakal-nakal ya kuwi mau. Satu Mas, nyolong rambutan jare ngono. Ya itulah Pak Dewa, fungsinya ada di benteng, bentengi awake dhewe. Mergone ya kuwi angel sih dalam Angel. artian saiki nek awak dhewe sing benteng arep sopone Pak Dewa. Iya. Walaupun orang tua itu mempunyai andil besar dalam artian ngandani anaknya. Iya. Tapi ketika anak kuwi gak ngerti, dalam artian gak ngerti, misalkan wong tua ngandani ini apa, anaknya mesti deh apa jenis pilihannya tersendiri. Iya. Wah, malah kacau lah. Fungsinya bentengi awake dhewe kan ya ngono ada ketika wong tua wis ngandani ngene, awak dhewe ngerti batasan-batasane, ketika bergaul oh kudu ngene, oh batas iki ning kene kan enak. Iya. Dadi awak dhewe ya wis Bisa memfilter itu sebagai semuanya lah. pertama filter. Ya. Kedua itu Karbon. membuat orang-orang sing kanca-kancane awak dhewe iki sing semisal arep ngajak sing ora-ora kuwi malah sungkan dalam Sungkan, artian ya. wis ora ngejak Oh. kaya kok kaya bakale kan ra Gelem. gelem. Dadi malah posisi sing posisi apik ngono Pak Dawa. Iya. Ketika awak dhewe sudah bisa menyadarkan teman-teman seperti itu, Iya. teman-teman yang ada ya bakal sadar ketika oh ngopo toh kok wong iki ora gelem ini. Oh, mesti enek sing salah Enek karo sing iki. salah, ya. Nah, kon kas mikir caca. Kas mikir, bener. Nah, jadi ketika ngono kuwi perlu apa ya pendekatan sing kaya ora instan langsung Ya. ya. Secara instan langsung mungkin jenenge cah nom Cah. ketika langsung digandani salah paham. Salah paham. Tetapi ketika melakukan pendekatan sing alon-alon awak dhewe golek atine sik. Ada hati nih sih. Golek atine sik ketika is penak is settle karo awak dhewe is Ya. bonding. Is dadi penak lho. Nah awak dhewe ngandani opo wong iku iso nghargai Bisa. balik awak Iya, dhewe salah kan is apa-apa penak. ora, ya. Bener. Ya dari situ kan kita bisa melakukan suatu perubahan. Karena perubahan kan dimulai dari diri kita sendiri. Bener. Orang lain mencontoh kita, Iya. semuanya juga bisa mencontoh. Jadi perubahan dari situ bukan yang kita akan merubah suatu gerakan bangsa. Enggak. Jangan sampai itu. Jadi perubahan kecil itu dimulai dari Dari diri diri kita kita sendiri, sendiri. barulah kita Baru. menggunakan energi positif dari teman-teman Iya, kita. karena positif itu pasti menular gitu Pak. Menurut saya seperti Iya. itu juga, Mas. Orang negatif aja bisa menular kan masa positif enggak itu kan. Nah, benar. Dan saya itu sependapat dengan jenengan bahwasannya circle yang positif, ide-ide positif itu bisa menular. Bahkan itu kan dewasa ini kan anak-anak muda itu suka nge-show up bahwasannya memperlihatkan bahwa dia itu merasa bangga dengan pencapaian sih menurut saya itu kenakalan gitu loh Pak. Iya, Kenakalan remaja. Lah tugas kita sebagai sing wong kayak dhewe sing is remaja afkir iki. Akhir berarti. Remaja afkir arep menuju dewasa kan ngandani kan ya saya lu ngandani. Ngandani lo ngandani. Nah, Ade tau ngalami kowe urung ngono ya Pak. bener. Jadi memang
hal-hal positif itu kita harus memperlihatkan. Tujuannya ngapa Pak Dava? Tujuannya gue ngeredom sing hal-hal negatif sing diketok-ketokke. Nah, ketika hal-hal positif itu tidak ditampilkan, maka hal-hal negatif itu akan merajalela. Makanya itu, ya mungkin saya usumnya di media sosial. Nah, kita apa namanya? Menularkan. Positif-positif itu juga melalui media sosial juga kan. Misalkan ngandani opo kita buatkan konten sing kaya jenengan kan ahli nih. Konten-konten ku kayak kata-kata opo. Kata-kata hari ini bener. Setidaknya sing nek makna-makna nggo nyadarke sing Betul, istilah iya. cah nom iki bahwasane kowe dadi cah nom iku menyiapkan masa depanmu. Betul. Ora kowe dadi cah nom mung seneng-seneng tok. sesuk ora mikir Mikir masa karep depannya. piye, ya loh. Malah kacau kan. Akhirnya tuannya juga menyusahkan yang lainnya, itu kan lebih mengerikan lagi. Makanya ya dibekali sedari dini lah itu nek jare Bapak ngendikan kayak kan ngeten. Ya urip iki dibekali ket awet saiki. Aki aja PHT ngajar sinau piye-piye, mikir sesuk arep meh piye ya. Kuwi nggo bekal uripmu. Nek saiki kowe mek ameh seneng-seneng wae, dia cuman kita hidup cuman hura-hura. Hidup kan cuman kita datang minum pergi lagi itu kan. Nah, udah tuh mampir ngombe ceritanya. Nah, nek kita datang hura-hura ini bisa ameh ngopo gitu kan. Besok tuh mau ngapain? Karena kan kita kan nggak tahu besok, makanya kita harus plan dari sekarang sebaik mungkin. Benar. Sehingga ketika plan satu nggak jadi, kamu punya plan yang lainnya juga. Di akhir itu baru suatu finalisasi atau definisi atas hidupmu yang kamu plan selama ini itu apa yang aja itu. Sepakat Pak. Bahwasanya kita hidup itu tidak hanya sekedar hidup saja. Bahwasanya kita hidup itu juga ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Kita mempunyai tujuan kita tersendiri itu apa? Yang jelas itu kan tujuan. Pertama tujuan. Terus kemudian kita itu mau bagaimana sebagai makhluk sosial kan harus bagaimana. Dan menurut saya itu sebagai manusia itu kita dituntut untuk selalu kalau bisa itu bermanfaat untuk orang lain. Nah, tujuan kita itu tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, bahwasannya kita itu bisa misalkan nek tonggo teparone awak dhewe, kanca-kancane awak dhewe iki kaya mbutuhke apa, awak dhewe iso mbantu kan suatu kebanggaan sendiri. Dalam artian kita tidak melulu mempermasalahkan omongan-omongan. Dalam artian awak dhewe niat bantu yo wis ikhlas. Sing penting ikhlas tok. Rasa dadak kok kudu wah nek aku ngene mesti kok dipuji-puji wong malah kacau ora ketemu. Dan elek ngene malah dasare ngono. Aku ngewangi ya ini ra di piye-piye ya. Kan malah setidaknya awak dhewe iki wis ngaduk. Awak dhewe piye ya? Awak dhewe nglakokke apik, bermanfaat go wong liya, is nothing tulus ae. Nothing tulus. Yes, intine wis ngalir ae. Dan apa adanya. Saya percaya Pak Dava, ketika awak selalu berbuat baik, maka kita akan ditemukan dengan orang-orang yang juga. Dan ketika kita ditemukan apa sebuah masalah, kita selalu dipermudah untuk mencari titik keluar dari masalah-masalah tersebut. Intinya kan itu. Yang jelas itu bermanfaat dulu. Makanya ketika kita sudah bermanfaat kepada orang-orang, fastabikul khairat, lagi berlomba-lomba dalam kebaikan. Tugasnya awak dhewe kan kaya bener Pak Dava. Nah, ketika kita sudah melalui hal-hal seperti itu, barulah di titik kita sudah sepuh, kita sudah tidak ada besok, kita sudah meninggal, kita bisa mewariskan cerita-cerita yang positif di gua anak-anak yang dalam artian kayak bapak biar kayak gini nanti aku ngene juga kalau bisa lebih baik gitu sebaik-baiknya anak kan dia yang jatuh jauh dari pohonnya. Nah aku ngono Pak juga karena iya loh, kalau nggak jauh dari pohonnya kan mesti kayak ngono-ngono ya aku harus jauh dari pohonnya supaya kamu bisa melakukan hal yang lebih baik dari orang tuamu, lebih baik dan berguna lagi dengan sesamamu juga. Yo kita diciptakan hidup dengan susah-susah payah ada arep golek berkah kan ngopo. Iya sih, benar Pak. Gitu Pak. Makanya ketika kita udah mencapai titik di mana kita sudah tinggi, kita harus turun lagi. Siapa sih yang harus kita bantu?
Nah, benar. Siapa sih yang harus kita rangkul untuk menuju ke titik berikutnya. Itu emang harus tetap harus turun dan lain sebagainya. Naik turun itu pasti ada, cuma itu harus kita lalui karena ya kehidupan ini kalau flat aja kan gak asik, sedangkan kita umatnya malah asik kok. Itu kali mau kegiatannya balik kerja langsung istirahat selesai ini Pak. Siap Pak. Pengangguran. Ya ora tau. Jadi kan pengayomi cah nom-nom gitu ya. Penganggurannya semua ini kan terus kepenak. Iya. Kan tinggus orang buru apa-apa Pak dapat. Pak. Yang penting cukup. Kata-kata cukup kan sih yang jalan. Saya cukup Pak. Nah, Ya cukup itu aja kembali lagi Pak. Gimana orang itu keperluannya apa aja itu kan. iya, Ya, bener. Ketika kita merasa wah, eneng kae tukung ini, tonggo kae tukung ini. Mungkin ada di sisi kita itu wah, kapan ya harus Kapan tuku ya? kae. Tapi di sisi lain kita juga harus bersyukur, oh alhamdulillah, kayak suatu tuku kaya ngono. Sopo ngerti harus Iso dileh kok piye ya itu Nah, bisa bener. aja. Jadi tergantung kita untuk menyikapinya. Sebenarnya kan seperti Ya, itu. dan semua itu kan tergantung kebutuhan juga. Bener. Ketika kita udah, oh ini memang biasa perlu ya pasti nggak mungkin nggak ada itu loh Pak. Bener. Pasti ada sekali. Sejenis cukup kan seperti itu toh. Seperti itu, iya. Ketika kita butuh apa-apa ada. Segenap kan gue. Nah, Ya cita-cita kita kan seperti itu. Seperti itu. Gak usah buru apa sih, usah buru ayam baru cukup. Oh, iya. Baru kaya Pak lagi Pak Bener. Mian Pak. Ya toh. Sing angel kan ya. Boleh berkah ini Pak. Nah. Angel saya gitu. Wis nek ra bentuk berkahnya opo ya. Percaya percuma Pak. Apa-apa akeh omah gede magep-magep ngono kan. Nek ada barkah ya tetep padha ae Pak. Iya, jadi kita seakan-akan hidup itu hampa. Hampa. Percuma lah hidup ya. Benar atau karo kau. Jelas ya nih, sini berkah dulu, kita mencari berkahnya terlebih dahulu. Ketika sudah kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, tapi sebelum itu semua kan kita juga harus berbagi sama dengan. Iya. Jadi kalau bisa kan ya dua oposite, nek ketika desa berbagi ya wes berbagi. Ya. Berbagian orang kudu duwe sik. Ora kudu duwe. Jadi berbagi apa Apa bisa dibagi ya kita Nah, bagi. bener. Iya. Semua Pak penting yo saling ngejeni menghargai antar sesama. Maksudnya hidup berdampingannya kayak Mas Ati mau berdampingan dengan dompet mancing nih mau. Jadi pertemanan nih ya sebenarnya Oke Pak. ya semoga besok kita ditemukan dengan orang-orang baik. Orang baik. Harapannya seperti Harapannya itu. gitu. Orang yang belum baik bisa kita rangkul untuk menjadi lebih baik lagi loh dalam poin apa ya. Poinnya seperti itu. Ya minimal kita bisa menginfluence teman-teman yang sekiranya pengen lebih baik dari sekarang itu loh Pak. Benar. Kita- Walaupun kita sendiri sendiri belum tentu baik gitu nah, ya. belum tentu seperti itu. Setidaknya Tapi ada setidaknya, sekecil apapun itu bisa lah. benar. Bahasannya kalau kita bisa menyadari mengenai hal seperti itu kan sudah kepenak. Yes, gak usah buru apa-apa. Ayam ini Kepenak apa-apa nih. pokoknya enak. Rokok anjing rokok ya seneng ngono to. Bener. Seneng kuwi Pak. Senengnya kehidupan. Kehidupan. Kehidupan apa kehidupan? Kehidupan. Oh kehidupan. Kehidupan. Ora kehidupan. Kehidupan dengan banyak struggle-struggle-nya Ya. yang harus kita nikmati, karena itu juga salah satu bentuk wujud kita sebagai hamba. Yang nggak asik tadi ya. Bener. Sing jelas kan ya kita ketika kita di ujian ya wes ade yakin ya ade iki diuji ini Gusti Allah Bakal enak. nganggep awak dhewe mampu. Mampu, ya. Ketika ade diberi ujian seperti ini berarti awak dhewe mampu Melewati ujian. iki gitu kan. Nah, layu kaliflahu nafsan ila usaha. Siap. Intinya kan gue Pak. Jadi menganggap semua ujian-ujian itu
semacam seni di dalam kehidupan. Seni Jadi kehidupan, bagaimana ya. caranya kita untuk menyikapinya dan kita menghadapinya dengan lapang dada seperti itu. Karena kita sudah ditunjuk untuk mampu menjalani ujian-ujian ini. Ditunjuk untuk hidup di bumi ini lah mungkin. Benar. Karena kalau yang dirasa nggak aman kan belum tentu hidup juga kan gitu loh Pak. Benar. Mungkin melalui ujian-ujian seperti itu bisa menaikkan kualitas kita dan ya martabat hidup kita. Ya. Paling nggak. Ya pas sekolah ya Pas sekolah. harus naik kelas kan udah Oh, ujian sih. Oh. Ketika ujiannya lulus ya wes Ya, munggah munggah kelas. kelas alhamdulillah satu tingkat lebih di atasnya. Saya kan munggah kelas kabeh. Iya sih benar. Tapi kan ada beberapa penekanan nilainya. Cuma itu jangan sepele Pak, Pak caca ya Pak. Ya piye ya? Dengan hal-hal sing semono kuwi kan mungkin teman-teman ini ngirone dorong anu sih. Menurut saya mindsetnya masih kurang. Iya. Dalam artian menganggap hal-hal semacam itu hal seperti padahal nilai-nilai pendidikan saya kan menurutku keren dalam artian mengedepankan pelajaran moral, Etikanya malah. terutama itu mungkin masalah ilmu pengetahuan itu mungkin Mereka yang menentukan atau semua dari siswa mas. Dari siswa semua? Dari siswa. Tapi kan guru Iya. guru itu berhak memberikan nilai karakter. Nah tapi murid-murid saya ngerti dengan Pak Dava krisis moral dalam artian mungkin guru ngandani gini pendapatnya murid ini ya. Sebenarnya bagus Pak pendidikan etika, cuman kan yang etikanya siswa ya guru kan mungkin ya udah mengarahkan etikanya harusnya kayak gini, kamu tuh nggak boleh kayak gini, tapi kan kira saya tuh dianiaya sama Pak ini ya itulah mas, potret sekarang siswa kan seperti itu. Tapi mah menyi-menyi ini, sedangkan guru udah berjuang gitu kan, namanya aja kan guru, mereka itu udah kuliah mahal sekolah larang-larang biayanya wis piro lho, tapi ya tolong dihargai lagi gitu kan, karena dia udah mendedikasikan ilmu yang dia dapat dengan membayar semahal itu. Yes. Dengan pendapatan yang sedemikian rupa, masa ya kamu mau ya gitu kan, loh nggak asik juga. Guys, ini anak muda memang sih mas, generation gap itu berpengaruh pengaruh. ngandani Iya Pak. tapi kan kita bisa mengupayakan bahwasannya kita mempunyai solusi-solusi tersendiri untuk dapat memberitahu bahwasannya oh kamu kurang pas ketika kamu melakukan seperti ini Ya. seharusnya kamu kan seperti ini. Nah, sebenarnya anak-anak muda sekarang itu kurang memahami hal seperti itu. Cara mereka berasumsi dan mendefinisikannya itu kan masih amat sangat ya dibilang lapis-lapis. Dan saya malah condongnya saya mengapresiasi anak-anak muda sekarang ini kreatifnya banyak mas. Oh iya Pak. Sebenarnya sisi kreatifnya banyak, tapi untuk melangkah ke jenjang action itu yang sedikit kurang. Apa wadahnya emang belum ada ya Pak ya? Enggak mas, mungkin karena sekarang kan mungkin menyebutnya generation lo Apa? ya mungkin Gen Z, Genset. apa itulah Genset. kontrapasal sidik mungkin Sampai. iya mungkin. Jadi sebenarnya mereka itu punya potensi ide-ide kreatif itu banyak sekali ketika mau menggali. Tapi ketika mau menginjak actionnya mungkin ketika sudah dibenturkan, oh aku ikut gini, aku tutup ngene, gue gawe iki, ngono wong aduh kok rasanya kok abot mending gue nongkrong naik kopi kan. Nah itulah si anak muda sekarang gue merangkul di circle pertemanan kita sebagai sing wong sing tahu muda, sudah pernah muda Mengalami kemudahan. nah nek iso ya kan nyaranke Pak. kanca-kancane awake dhewe sing nom-nom iki ya. Sono, nanti kan sono besok meh ngopo ane ngono ya. Ayo ibu, bakal masuk api ini yo ngono. Anak sing ngene barang. Sik, anu lho, sapa Bagong iki lho, Mas. Kan ngene, korban celok deh. Gantong ngene. Maksudnya yo itu kan hanya game dan dapat hadiah lho. Cuman yo ojo memang ngono lah, itu bukan suatu pekerjaan yang baik lho. Dilewati pengen utang mek gue mending kowe utang gue usaha, diomongin masuk app ngono. Apa buka pancingan, aku tak pancingane, dia kan ngomong ngono lho. Tak duit gue main di sesuatu yang mau. Mas nyene akhirnya. Kacau sih. Ayo. Menurutku Untung gak mencari kesenangan dengan hal-hal
Yang keburukannya kayak ngono. Ngono kuwi. Intine arep gawe seneng tapi malah Wah, jomprongke. jomprongke mare kosong di gitu. Contoh-contoh wong-wong sing golek kesenangan secara esensial.